Satu pertanyaan bagi kita, apa betul yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah yang benar atau yang populer? Yang populer itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apakah yang dilakukan banyak orang itu benar? Harus dipertanyakan. Sama seperti saya bertanya pada diri saya. Saya pernah bilang sama orang tua saya, sejak kapan saya diberi label bahwa agama saya Islam? Sejak kapan saya diberi label bahwa saya orang beriman? Itu pertanyaan saya pada orang tua saya. Dan kenapa saat itu saya tidak dewasa, saya tidak tahu apa-apa, saya dipaksa untuk mengaku saya sebagai orang yang beragama tertentu, dan saya dipaksa untuk mengaku bahwa saya orang yang beriman. Itu yang membuat saya menjadi lupa bertahun-tahun. Karena dari kecil label itu sudah melekat dalam diri saya. Dan saya dari kecil memahami, kalau saya sudah menganut agama Islam, berarti saya sudah jadi orang yang beriman. Dan label itu melekat di dalam diri saya. Maka itu saya pertanyakan pada diri saya, pada orang tua saya, sejak kapan saya diberi label itu? Dan itu sangat berbahaya bagi saya. Bahayanya adalah saya tidak menyadari saya siapa. Lalu saya menjadi sombong dengan diri saya. Saya merasa sudah beragama, saya sudah merasa orang beriman. Begitu saya buka kitab suci, ternyata para nabi, para rasul, para leluhur kita tidak seperti itu perjalanan spiritualnya. Nabi Muhammad baru mencapai kesadaran puncak pada saat beliau sudah Isra Mi'raj, sudah bertemu jati dirinya. Usia beliau kurang lebih 40 tahun. Dan saat itulah baru beliau melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim, beliau juga tidak sholat dari kecil, tidak disuruh mengaku beragama dari kecil, dan beliau mencari Tuhan. Dan diabadikan dalam Quran surat Al-An'am, beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari, baru terucap di mulutnya yang suci kata-kata yang sangat indah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata, sungguh aku bukan lagi orang yang musyrik. Itu kata-kata yang meluncur dari seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual. Bukan kata-kata hafalan, bukan kata-kata buatan, bukan disuruh berkata seperti itu. Kata-kata itu meluncur secara alami. Inni wajahtu, inni wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan saat beliau mengatakan itu, saya yakin beliau bergetar. Wazilat qulubuhum, pasti kolbunya bergetar. Wa iza tuliyat ayatihim zadathum imana, apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan di semesta ini, bertambah, bertambah dan bertambah imannya. Kenapa? Karena sudah punya modal iman, maka imannya akan bertambah. Orang-orang yang mengaku dirinya beriman hari ini gak punya modal sama sekali. Melihat apapun di semesta biasa saja, seperti kebanyakan orang. Apa kata-kata Nabi Ibrahim berikutnya? Setelah beliau mencapai pencerahan, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari di langit terdekatnya, bukan sekedar inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan 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 wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, la syarikalah. Tidak ada yang patut aku persekutukan lagi. Wa bidzalika umirtu, aku bersedia untuk menerima perintahmu, apapun perintahmu, apapun kehendakmu. Karena apa? Aku tidak layak punya keinginan, karena aku bukanlah pencipta, aku ciptaan. Yang punya keinginan terhadap ciptaan hanyalah sang pencipta. Kesadaran itu dimiliki oleh seorang Ibrahim. Lalu apa yang beliau katakan? Wama wa ana awalul muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin.
inilah awal aku berserah diri. Yuk kita tanya pada diri kita. Kita selalu mengatakan saya muslim. Bahkan kita mengatakan yang di luar saya non muslim. Sombong sekali kita. Padahal kita pun tidak mengerti muslim itu apa. Muslim itu orang yang sudah berserah diri kepada Tuhan, yang sudah tidak mengatur-ngatur lagi Tuhan, yang sudah bersedia seperti Ibrahim, wa bizalika umirtu. Itu muslim. Sudah begitu kita. Buku yang kita baca pun masih buku yang lama. Ada doa dikabul, ada doa tidak dikabul. Buku yang dibaca masih buku yang lama, kumpulan doa-doa mustajab. Lucu. Dan kalau kita sudah berhasil mengatur Tuhan, kita bilang doa saya mustajab. Tuhan tunduk patuh kepada saya. Begitu? Siapa yang berserah diri harusnya? Bukankah kita kepada Allah? Bukan Allah disuruh berserah diri pada keinginan-keinginan kita. Itulah sumber penderitaan kita selama ini. Dan begitu kita tidak berhasil mengatur Tuhan sebagaimana yang kita mau, kita sebut Tuhan tidak mengabulkan doa saya, Tuhan tidak mendengar saya. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan sudah memilihkan yang terbaik untuk Anda. Apa yang Anda inginkan belum tentu yang terbaik buat Anda. Maka Tuhan bilang dalam Al-Quran, apa yang disebut baik oleh kamu belum tentu itu baik bagi kamu. Dan apa yang disebut dengan buruk oleh kamu belum tentu itu buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu amat menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Begitu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, tapi kita tidak pernah mengerti perkataan beliau. Para nabi, para rasul mengawali Islam itu ada awalnya. Nabi Ibrahim mengawali Islam itu ada awalnya. Ada satu pengalaman spiritual yang mendasari beliau untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Nabi Musa mengawali jadi orang beriman, ada pengalaman spiritualnya. Diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa yang dikatakan Musa di situ? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, karena kamu tidak akan bisa melihatku dengan pandangan lahirmu. Tetapi masuklah kamu ke dalam dirimu. Aku tinggal di sana. Aku bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jangan kau gunakan lagi mata yang itu, karena aku sudah sediakan satu mata dalam dirimu yang disebut dengan mata kolbu. Gunakan mata itu. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, lalu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Saat itu Musa mengalami fana raga yang diabadikan oleh leluhur kita jadi Ponorogo. Banyak orang sana nggak ngerti kenapa Ponorogo itu menjadi pusat para yai, para romo yai. Siapa yai itu? Mereka yang sudah panaraga, yang sudah bisa memfanakan raga, sudah Ponorogo, sudah mencapai kediri. Orang yang sudah mencapai kediri gak peduli orang lain mau melakukan apa, gak peduli orang lain mau ngomong apa, udah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang masih konflik dengan mulutnya di luar itu karena masih belum selesai dengan pikirannya di dalam. Tapi lucunya orang yang semacam itu sering mengklaim seakan-akan dirinya sudah selesai. Padahal indikator bahwa kita belum selesai di dalam, kita masih konflik dengan orang lain di luar. Bahwa keluarlah kata-kata yang menyeramkan. Kita mengizinkan kita dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu, ke masa depan, terus saja begitu. Tapi tidak hadir di sini saat ini sekarang. Padahal hidup itu di sini saat ini sekarang. Makanya Eckhart Tolle menulis buku yang sangat keren, judulnya The Power of Now. Coba baca buku itu.
luar biasa. Saya tidak menemukan buku yang setiap katanya itu semuanya daging, tidak ada tulangnya, semua daging itu. Sampai saya tidak pernah bisa melewatkan satu kata pun yang ditulis oleh Eckhart Tolle di buku The Power of Now. Kenapa? Disitulah surga saya temukan. Karena surga itu di sini, saat ini, sekarang. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, mau kapan kita sebagai muslim yang sebenarnya? Mau kapan kita jadi orang yang beriman yang sebenarnya? Mau kapan? Puaskah kita dengan mengaku-ngaku? Mengaku beriman, mengaku sebagai muslim. Padahal muslim itu sebutan universal buat semua manusia yang sudah pasrah total kepada Allah, apapun keyakinan agamanya. Sekali lagi, muslim itu sebutan yang sangat universal, tingkatan spiritual yang sangat universal. Makanya Quran mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Bukan mengaku beragama tertentu, tetapi kita benar-benar sudah pasrah total kepada Tuhan, apapun keyakinan kita. Makanya lakukan yang benar, bukan lakukan yang populer. Karena yang populer, yang ngepop, belum tentu benar. Bagaimana cara mengujinya? Mari kita periksa. Pelan-pelan periksanya. Apa sih populer itu? Populer itu dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama, dikenal dan disukai orang banyak. Dikenal dan disukai orang banyak, itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam. Pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudhu bersuci? Karena banyak orang ambil air, kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu? Ada yang salah nggak di sana? Gak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar, dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam, berak pun gak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes, dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi, wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak?
Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan. Untung aja Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel, ketika bilang tadi kamu sholat, iya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Aqimnya sholat tadi, zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita nggak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat mi'raj dulu, jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat. Nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa, luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu? Boro-boro lurus, bolak belok. Tapi kalau sudah salam, lihat orang gak sholat mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa, bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum, terus saja menyerang pihak lain. Itu namanya populer. Nah, kita jelaskan dulu nih bahasa kamus populer. Kalau berbicara tentang haji secara populer, pasti mikirnya pergi ke tanah suci. Dan kita menganggap tanah yang di sana suci. Yang bilang suci kan kita juga. Padahal maling di sana ada, yang nyolong juga di sana ada, orang berantem juga di sana banyak. Kalau disebut tanah suci kan harusnya sudah suci dong. Tapi pikiran kita mengatakan tanah suci. Ya sudah, kalau kita pergi ke sana kita jadi suci, begitu? Jadi seakan-akan suci cuma di sana, di sini nggak ada suci gitu. Sama seperti masjid, ada batas suci. Sucinya cuma di masjid aja, keluar dari masjid udah ngomong kotor juga nggak apa-apa, karena batas sucinya kan cuma sampai di halaman. Maka di masjid ini nggak boleh ada tulisan batas suci. Pernah ada masyarakat datang ke sini, Pak mau nempel batas suci? Nggak ada. Di sini batas suci tidak ada. Suci di masjid dan di luar masjid. Nggak boleh dibatasi. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Nah, Tuhan bilang juga dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi yang namanya Baitullah versinya Quran, versinya Allah itu kolbu. Nah, ketika diajak untuk berkelana ke dalam kolbu, banyak yang nggak mau walaupun gratis. Tapi ke sana nunggu 12 tahun bayarnya mahal juga rela menanti. Saya tidak menyalahkan sana, bagus. Itu diajarkan pada leluhur kita. Tapi ke sana cuma melihat simbol-simbol, tidak mengerti kenapa tawaf 7 putaran, kita mulainya dari Hajar Aswad, kenapa lewat Multajam, kenapa lewat pintu Ka'bah, kenapa lewat Makom Ibrahim, kenapa lewat Hijir Ismail, kenapa lewat Rukun Yamani, kenapa geometrinya lingkaran padahal Ka'bahnya juga kotak. Gak ngerti, ya sudah jadi robot kita. Nah, kalau ngikutin kebanyakan orang namanya populer gitu. Saya ingin beda. Saya tetap pergi ke sana, tapi saya ingin mengerti maksudnya apa. Nah, itu udah mulai itu. Mulai mengasingkan diri dari populer. Karena ingin dapat yang lebih baik, ingin dapat yang lebih itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak menyalahkan itu bagus. Wudhu yang biasa bagus. Kalau kalian nggak kena air juga wajahnya serem.
Tapi apa cukup sampai di situ, mau populer terus? Itu maksud saya. Nah, makanya saya mau kasih tahu, jangan terus populer. Banyak sebetulnya yang lain. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat yang syar'i itu ada tata cara mi'raj sebetulnya. Tapi pernah gak bertanya, di gerakan yang mana tata cara mi'raj ya? Kata mi'raj ini sudah bahasa umum, bukan bahasa populer, bukan bahasa khusus, bahasa populer. Kan sering kita Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj banyak. Bahkan di Quran ada surat Al-Ma'arij, itu nggak disembunyikan. Cuman kata Mi'raj lebih banyak dikenal dalam kesusastraan Arab. Tapi inti dari Mi'raj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan, kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita-kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi ala nasijul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sitaiwas falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa, itu ayat-ayat biasa. Cuman karena kita mengikuti yang populer, sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak, karena tidak populer. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat, kebenaran itu pahit. Tapi saya berani kan ini kebenaran, cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal, betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang, takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja, mau populer atau mau benar gitu aja. Coba kalau kalian sekarang mau Ramadan nih, mau Ramadan. Nanti begitu hari haknya awal Ramadan, pasti kalian puasa bukan? Pasti. Anak kecil aja suruh puasa, dilatih dari kecil, betul? Padahal jelas kan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu saum. Jadi yang diwajibkan saum itu cuma orang beriman, karena yang bisa saum cuma yang beriman. Harusnya sebelum saum kan kalian nanya dulu, saya beriman gak? Saya dihaikan gak? Gitu kan? Ujug-ujug saum aja kata Allah, lu gak disuruh. Karena kita mengartikan iman itu sesuai pengakuan kita. Yang penting percaya, iman aja, kan begitu. Padahal iman itu kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal almun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Sementara kolbu aja kita nggak ngerti, bagaimana bisa membenarkan dengan kolbu? Makanya nggak apa-apa ya dapat puasa, puasanya puasa awam, menahan lapar dan haus di siang hari, malam main hantem, kan gitu. Cuman pindah makan dari siang ke malam, tapi ngakunya sudah mencapai Idul Fitri. Padahal di Quran jelas Idul Fitri itu dinyatakan Nabi Isa dalam Quran surat Al-Maidah ayat 114.
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuluna id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi hari raya itu saat hidangan dari langit turun kepada kita. Apa yang kalian lakukan dengan hari raya? Keripik singkong dari bumi, ranginang dari bumi, tuh, opor dari bumi, rendang dari bumi, peyem dari bumi, opak dari bumi. Semua dirayakan dengan makanan dari bumi. Padahal Quran mengajarkan kepada kita yang namanya hari raya itu saat kamu mendapatkan hidangan dari langit. Lah, hidangan dari langitnya mana? Tapi karena kita memilih yang populer, ngikut kebanyakan orang, ya sudah. Orang mudik, mudik. Orang macet, macet. Orang saling pelotot di jalan, melotot. Populer jadinya. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang khusus. Kalau ingin khusus berarti saumnya harus khusus dong. Ramadannya juga harus khusus. Benar-benar tuh yang namanya setan itu dibelenggu Ramadan. Bisa, bisa. Ada ilmunya. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Katanya Ramadan setan diikat, dibelenggu. Tukang tipu tambah banyak. Yang ngurangi timbangan di pasar tambah banyak. Yang korupsi tambah banyak. Yang marah-marahan di jalan tambah banyak. Mikir dong. Mana tuh setan dibelenggu? Cuman ceramah aja di masjid, setan dibelenggu, setan dibelenggu. Nggak ngerti. Karena kita mau yang populer, nggak mau yang khusus. Pernah lihat setan? Setan tuh kan udah seulang-ulang. Setan tuh yang suka berbisik. Ya kan? Iya. Mau ngasih sama orang, awalnya sih udah niat mau ngasih. Begitu mengeluarkan ada yang berbisik. Enak aja. Cari duit tuh zaman gini susah. Orangnya kan jag-jag. Masa dikasih? Cari pembenaran untuk tidak berbuat. Yang berbisik tuh namanya setan. Ketemu sekarang setan? Ketemu sekarang? Ya itu yang berbisik. Pakai jilbab, pakai kacamata juga. Lah itu. Pakai bedak lagi, pakai lipstick juga, pakai peci juga, pakai batik malah tuh. Ketemu kan sekarang? Nah itu. Cuman kita belajar setan tuh seakan-akan suatu entitas di luar diri kita. Padahal setan itu diri kita. Diberi dahar ke orang. Iya. Makanya kata leluhur saya di Garut mah, setan tuh huluna segede muning, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tah eta anu ngomong. Setan tuh definisi leluhur kita udah canggih ya tuh. Huluna segede buning, awakna segede hurang. Ayana dikuring, rupana jiga tuh eta jiga urang. Jadi definisi setan menurut leluhur kita mah nyata, nyata, ya, bukan ilusi, nyata. Jadi yang pertama, diketahui dan disukai orang banyak, itu populer. Yang kedua, disukai dan dikagumi orang banyak, populer tuh namanya, ya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Tuhannya saya cetak gede. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan belum tentu Allah. Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati. Ini lihat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan, itu Tuhan. Uang bisa menjadi Tuhan, pasangan hidup bisa menjadi Tuhan, jabatan bisa menjadi Tuhan. Terserah kamu dipertuhankan apa tidak. Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan. Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah. Betul nggak?
Nah makanya sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan. Ada gak orang menuhankan duit? Ya udah,